Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada hari ini, kita akan mengikuti beberapa panduan ibadah online Sekolah Minggu GPDI Jemaat Bethesda Merauke. Yang pertama, adik-adik harus siap dengan pakaian yang rapi, ya, duduk yang sopan dan mengikuti ibadah dengan baik. Yang kedua, jangan lupa siapkan Alkitabnya ya. Yang ketiga, selama ibadah, adik-adik jangan kemana-mana, duduk yang manis sampai ibadah selesai. Yang keempat, mohon bimbingan daripada orang tua untuk mendampingi anak-anak di rumah masing-masing. Selamat beribadah. Haleluya. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Pastinya sehat-sehat ya. Kita bertemu lagi dalam ibadah online Pelnap GPDI Jemaat Bethesda Merauke. Kita siapkan hati kita memuji dan memuliakan Tuhan karena Tuhan Yesus baik, telah menjaga kita sepanjang minggu lamanya. Kita boleh ada, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri. Pintar. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian. Bapa, ku datang padamu. Terima kasih Tuhan. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Bapa-Ku datang padamu. Haleluya. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Amin. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang selalu kami rasakan.
Hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan pimpin dan sertai. Berikan kami telinga yang mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu, hati yang mau menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Berkati ibadah kami, berkati kakak-kakak pengasuh yang ada. Biarlah semua kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami siap memuji memuliakan Tuhan dan memulai ibadah kami. Kami sudah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita masih tetap berdiri ya adik-adik. Mungkin adik-adik bertanya, kok kakak-kakak semua pakai baju suster ya? Dokter ya? Siapa sini yang pernah ke rumah sakit? Pasti pernah melihat dokter kan? Melihat suster. Ada loh yang takut melihat suster. Tapi adik-adik harus tahu bahwa dokter dan suster itu mengasihi adik-adik, merawat, memberi obat supaya cepat sembuh. Karena dalam masa pertumbuhan ada perubahan untuk adik-adik boleh bertumbuh sehat dan kuat. Dan satu lagi, di masa pandemi ini tetap patuhi protokol kesehatan. Kalau tidak penting, jangan keluar rumah ya. Terus selalu memakai masker dan mencuci tangan. Saat ini belum bisa berpelukan sama teman-teman yang lain. Jadi tetap patuhi protokol kesehatan. Saya jaga adik-adik jaga teman, dan kita semua sehat. Puji Tuhan. Tetap berdiri ya, kita memuji Tuhan. Kita angkat pujian. Goliat datang dengan membawa pedang. Haleluya. Puji Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumbarnya tak. Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang, haleluya. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumbarnya tak. Goliat mati, puji nama Tuhan. Sekali lagi Goliat datang, haleluya. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumbarnya tak. Goliat mati, puji nama Tuhan. Haleluya. 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 Kita masih memuji dan memuliakan Tuhan. Kita ganti pujian kita yang mengatakan, King Kong badannya besar. Haleluya. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, haleluya.
Silakan duduk kembali. Kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kita angkat pujian. Tabur firman-Mu padaku, pimpin kami Tuhan di jalan-Mu. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu. Bentuk kami Tuhan, bentuk aku menurut-Mu, agar kami senangkan-Mu, agar aku senangkan. Tabur firman-Mu, tabur firman-Mu padaku. Amin. Pimpin aku di jalan-Mu. Bentuk kami Tuhan, bentuk aku menurut-Mu, agar aku sekali lagi tabur firman-Mu Tuhan. Haleluya. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan. Bentuk kami Tuhan, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan. Bentuk aku menurut-Mu, agar aku senang. Sekali lagi, bentuk aku menurut-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Puji Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Nanti Kakak Elma bawa kita dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah memuliakan Tuhan. Meninggikan nama Yesus sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu atas segala kebaikan dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kakak pengasuh, biar Roh Kudus mengurapi. Anak-anak yang ada diberikan hikmat dan pengertian untuk mengerti setiap firman Tuhan yang akan ditabur saat ini. Bekerja dalam kehidupan kami semua Tuhan, dan berfirmanlah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Halo adik-adik, kita jumpa lagi dengan Kakak Elma saat ini ya. Saya percaya bahwa adik-adik senantiasa dipelihara Tuhan. Sampai saat ini kita masih ada di dalam ibadah, memuji memuliakan Tuhan. Itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan yang Tuhan senantiasa nyatakan di dalam kehidupan kita semua. Ya adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya ya. Mari adik-adik yang manis kita buka Alkitab kita. Cerita firman Tuhan pada saat ini Kakak Elma ambil di dalam kitab Perjanjian Lama. Yaitu dalam 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13.
Nanti adik-adik mendengarkan ceritanya ya. Suatu hari Tuhan mengutus Nabi Samuel untuk mencari seorang raja yang baru, yaitu raja yang kedua. Karena raja yang pertama, yaitu Raja Saul, Tuhan sudah tidak berkenan kepadanya. Tuhan sudah menolak kepadanya. Itu sebabnya Tuhan mengutus Nabi Samuel untuk mencari seorang raja Israel. Kemudian Nabi Samuel pergi ke sebuah kota yang bernama Kota Betlehem. Di sana Nabi Samuel mengadakan suatu upacara pengorbanan untuk Tuhan. Nabi Samuel dia juga mengundang Isai beserta anak-anaknya untuk turut di dalam upacara pengorbanan tersebut. Isai dia mempunyai 8 orang anak laki-laki. Ketika Nabi Samuel melihat anak-anak Isai itu tinggi-tinggi dan gagah-gagah. Di dalam hatinya Nabi Samuel berkata, mungkin ini yang diurapi Tuhan. Tetapi ternyata tidak. Di antara anak-anak Isai yang 7 orang ini, karena 1 orang ada sementara di padang gurun menggembalakan kambing dombanya. Ke-7 anak Isai ini ditolak oleh Tuhan. Tidak dipilih Tuhan. Kemudian Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel, jangan melihat rupa, tapi melihat hati. Karena dalam firman Tuhan ayat yang ke-7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Nabi Samuel bertanya kepada Isai, ini semuakah anakmu? Masih adakah anakmu lagi? Kemudian Isai menjawab Nabi Samuel, iya, masih ada si bungsu sementara menggembalakan kambing dombanya di padang gurun. Lalu Nabi Samuel berkata kepada Isai, panggil dia. Kemudian Isai memanggil Daud. Nabi Samuel melihat Daud. Dia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu kemudian Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel, bangkitlah, urapilah dia,
sebab inilah dia. Lalu Nabi Samuel mengambil tanduk yang berisi minyak dan mengurapi Daud. Kemudian sejak hari itu dan seterusnya, Roh Tuhan berkuasa atas kehidupan Daud. Setelah Nabi Samuel mengurapi Daud, kemudian dia pergi menuju Ramah. Daud dipilih menjadi raja. Kenapa Daud dipilih menjadi raja? Di antara saudara-saudaranya Daud yang Tuhan pilih. Karena Daud dia adalah seorang yang berkenan di hati Allah. Itu sebabnya Allah memilih dia untuk menjadi seorang raja Israel yang baru. Daud kehidupannya itu dia selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Selalu percaya kepada Tuhan, percaya atas setiap pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Dan Daud dia mengasihi Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengangkat dia menjadi seorang raja. Nah, adik-adikku yang manis, Tuhan juga bisa memilih adik-adik. Tapi bukan menjadi seorang raja ya, yang seperti Raja Daud. Ketika adik-adik juga hidup di dalam Tuhan, sayang kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, percaya kepada Tuhan, melakukan setiap apa yang diperintahkan Tuhan di dalam kehidupan adik-adik, maka Tuhan pun akan memberkati adik-adik yang ada. Kelak, bila sudah besar nanti, Tuhan pun akan memilih adik-adik menjadi apa? Menjadi seorang dokter. Tuhan pilih adik-adik menjadi seorang tentara, polisi. Bisa menjadi juga camat. Dan tiada mustahil kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan berkati, mungkin ada di antara adik-adik yang bisa menjadi bupati ataupun wakil bupati. Tiada perkara mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan yang memberkati, maka Tuhan akan melaksanakan semuanya itu dalam kehidupan adik-adik. Itu sebabnya adik-adikku yang manis, biarlah kehidupan adik-adik juga selalu ada di dalam Tuhan ya. Dan Tuhan pun akan pakai adik-adik bila kelak dewasa nanti. Percayakan hidup adik-adik kepada Tuhan. Andalkan Tuhan selalu dalam kehidupan adik-adik. Maka adik-adik akan melihat pertolongan, kebaikan, berkat Tuhan di dalam kehidupan adik-adik yang ada. Nah, puji Tuhan, adik-adik yang manis, ini kebenaran firman Tuhan yang Kakak Elma bisa sampaikan buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Ayat hafalan untuk minggu depan, kita buka Alkitab kita ya. Di dalam Mazmur 116 ayat yang pertama. Ayat hafalan kita ingat di dalam Mazmur 116 ayat yang pertama. Judulnya di atas, terluput dari belenggu
maut. Kita baca sama-sama ya. Ayat hafalan kita dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Nah, itu ayat hafalan kita adik-adik ya untuk minggu depan. Jangan lupa menghafal supaya adik-adik bisa juga tahu setiap firman Tuhan. Bertambah-tambah terus di dalam Tuhan, pengenalan kita kepada Tuhan lewat firman-Nya. Puji Tuhan, ini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, adik-adik, kita akan berdoa untuk firman Tuhan ya. Mari kita semua tutup mata kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengarkan pada saat ini. Itu Tuhan tanamkan di dalam hati dan pikiran kami anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan, taburan firman Tuhan yang kami dengarkan saat ini, itu boleh menjadi bagian kami dalam hidup kami. Dan firman Tuhan ini boleh bertumbuh, boleh berbuah dalam kehidupan anak-anak kami. Menjadi kekuatan dalam kehidupan anak-anak kami. Mereka tetap kuat selalu di dalam Tuhan. Selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan selalu mengasihi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang akan menghafal ayat hafalan nanti bisa dikirimkan ke kakak-kakak pengasuh ya. Ingat, paling lambat hari Jumat pagi. Bagi adik-adik sekolah minggu yang ingin memberikan persembahannya untuk sektor kota diberikan kepada Om Edi dan untuk sektor Muli diberikan kepada Tante Harni. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari sama-sama kita berdiri, kita angkat pujian. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Syukur hanya bagi Tuhan. Mari adik-adik angkat tangannya. Katakan, kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Haleluya. nanti kakak Anti bawa kita dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami sudah beribadah sekolah minggu pada saat sore hari ini.
Kami percaya semua anak-anak sekolah minggu, kakak-kakak pengasuh, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Kami berdoa menyerahkan sepanjang 1 minggu berjalan ke dalam tangan Tuhan. Baik anak-anak sekolah minggu yang ada, Tuhan tetap jaga, lindungi dengan kuasa Tuhan, sehat kuat dalam perlindungan Tuhan. Pendidikan mereka juga Tuhan memberkati. Mereka walaupun masih belajar dari rumah masing-masing, tetapi kami percaya hikmat, kepandaian, kepintaran daripada Tuhan menyertai semua anak-anak sekolah minggu yang ada di Bethesda. Kami juga berdoa menyerahkan semua orang tua yang ada, Tuhan memberkati, baik dalam usaha mata pencarian pekerjaan, Tuhan memberkati semua, berkat daripada Tuhan, kekuatan, kesehatan daripada Tuhan menyertai semua orang tua anak-anak sekolah minggu yang ada. Bahkan kami semua kakak-kakak pengasuh yang sudah melayani Tuhan, Tuhan memberkati kami semua, apapun pekerjaan kami, apapun usaha, bahkan apapun yang kami lakukan, Tuhan memberkati. Seminggu berjalan, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu, penyertaan-Mu tetap menjadi bagian kami semua, mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, mengakhiri ibadah sekolah minggu saat ini. Haleluya, amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mazmur pasal 18 ayat 2. Ia berkata, aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Makasih. Mazmur 18 ayat 2 yang berbunyi demikian. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Terima kasih. Mazmur 18 ayat 2 yang berbunyi demikian. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Terima kasih. Mazmur 18 ayat 2 yang berbunyi demikian. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Amin, puji Tuhan. Mazmur pasal 18 ayatnya yang kedua yang berbunyi demikian. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Mazmur 17 ayat 2 yang berbunyi demikian. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Mazmur 18 ayat 2 yang berbunyi demikian. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Haleluya, puji Tuhan. Mazmur 19 ayat 2 yang berbunyi demikian. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Sekian dan terima kasih. Mazmur 18 ayat 2 yang berbunyi demikian. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 18 ayat 2 yang berbunyi demikian. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Amin, puji Tuhan. Mazmur 18 ayat 2 yang berbunyi demikian firman Tuhan. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 18 ayat 2 yang berbunyi demikian. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.